Shalom Players dan Tivorsi. Saya percaya di hari yang bersuka cita ini kita mau sama-sama tinggikan Tuhan kita lebih lagi dengan segenap hati kita. Come on, yeah. Mari dengan hati yang bersuka cita kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan kita di hari yang baru ini. Yeah. Biar di masa sini kita mau mengatakan kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Pemalas aku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semudah anugerah Tuhan bagiku. Mari kita segenap hati, aku diberkati. Mari yang sudah susah hati katakan kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Nikmat kebajikan tersedia bagiku. Pemalas aku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Mari yang percaya lebih lagi kita kasih tepuk tangan yang ada di rumah yang hari ini beribadah bersama-sama. Kita percaya bahwa berkat Tuhan ada buat kita. Amin. Mari lebih lagi yang percaya kita mau katakan sebab alasanku, pemalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Everybody say, ku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari yang di rumah kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kasih tepuk tangan terbaik. Come on. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari-hari ini. Kami bersyukur Tuhan di masa-masa seperti ini kami percaya Bapa, hanya janji-Mu yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Come on. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Biarlah melalui lagu ini mampu menguatkan setiap iman kita. Amin.
Sasa katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku mari lebih lagi dengan segenap hati kita mau angkat pujian, katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Mari yang percaya lebih lagi, kita mau angkat pujian ini sama-sama. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau. Mari lebih lagi dengan segenap hati katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Katakan, ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya.
kemuliaan, sorak-sorai bagimu Tuhan. Haleluya. Biar segala puji hormat kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar segala sorak-sorai Tuhan kami serukan pada Engkau Bapa. Kami percaya akan setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang pimpin lebih lagi kehidupan kami Bapa. Kiranya Tuhan yang berkati lebih lagi setiap kami di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang urapi berikan kami kesehatan lebih lagi Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan yang ajar kami lebih lagi untuk kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman T4C dan Flame. Kita berada di ujung tahun 2020. Kita sudah di Desember, di bulan yang terakhir, dan tahun ini adalah tahun yang sangat menyenangkan bukan buat kita. Jalanan jadi nggak macet, sekolah cuma di rumah saja, kita ibadah di rumah, dan yang terpenting adalah kita juga main di rumah saja. Saya tidak tahu kalian seperti apa sekarang, tapi saya berharap kalian sehat-sehat saja dan baik-baik saja sejauh ini. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di tahun 2020 ini, di bulan yang terakhir ini. Kita terus ada di dalam lindungan Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan, terlebih dalam kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, mari kita belajar terus senantiasa firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di akhir tahun ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu, beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kami tetap ada dalam lingkungan Kau. Kami tetap sehat-sehat. Beberapa di antara kami juga ada yang terkena sakit juga dalam keadaan tubuh yang tidak sehat. Tapi kami percaya Allah menyertai, Allah menyembuhkan. Allah berkasih karunia juga buat kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang melembutkan hati kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Bukan hamba-Mu yang bicara, tapi kiranya Roh-Mu sendiri Tuhan yang berbicara untuk setiap pribadi di rumah kami masing-masing pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin, amin. Beberapa dari kita menganggap bahwa pandemi ini tidak menyenangkan, tidak baik, dan menghasilkan hal yang tidak positif. Tetapi saya melihat ada banyak sekali bahkan berita-berita mengatakan bahwa ada hal-hal positif yang didapat dari pandemi ini. Salah satunya adalah kita menjadi peduli dengan kesehatan. Kita dulunya mengabaikan tentang kesehatan, tidak terlalu peduli, jarang cuci tangan kemana saja, tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat kesehatan dan menjaga diri sendiri. Jangankan menjaga orang lain, menjaga kesehatan diri sendiri pun kita mengabaikan ya. Tetapi tahun-tahun ini kita justru belajar untuk hidup sehat, makan sehat, olahraga, istirahat yang cukup, menghindari stres dan lain sebagainya. Setiap orang mulai memperhatikan hal-hal yang baik tentang kesehatan. Itu adalah hal yang positif, hal yang baik, dan baru kita dapatkan di tahun ini bahkan ya. Satu lagi berita tentang ada polusi yang jauh menurun. Melihat dari satelit, pantauan dari satelit, bumi menjadi sedikit lebih biru, lebih cerah lagi. Ada kabut-kabut hasil dari polusi itu menurun sekali. Bahkan di India dikatakan bisa melihat puncak Himalaya yang dari 30 tahun lalu puncak itu menjadi hilang karena kabut polusi. Tetapi bulan-bulan ini orang di sana bisa melihat puncak Himalaya bersih, bisa melihat puncaknya yang ada es, ada gletsernya di sana, dan luar biasa saya kira. Ada lagi tentang kerjasama antar negara. Sekarang negara tidak menjadi masing-masing terpisah, tapi berusaha untuk bisa menolong negara lainnya. Kenapa? Karena suatu yang buruk terjadi di negara orang itu bisa terjadi masuk ke dalam negaranya. Jadi setiap negara bisa bekerja sama, dan kita melihat itu hal yang positif. Manusia saling membantu. Kita melihat orang-orang yang
berkesusahan di sekeliling kita, di lingkungan kita. Ada yang membuka usaha yang karena dipecat harus membuka usaha kecil-kecilan di rumah, dan kita teman-temannya berusaha mensupport untuk bisa membeli produknya, beli makanan dan membantu mereka dan lain sebagainya. Gereja juga menyediakan dana dukungan, bahan pokok dan lain sebagainya untuk warganya, untuk di sekitar kita, bahkan keluar kota juga. Dan kita melihat bahwa manusia mulai cares, mulai peduli, mulai tumbuh lagi belas kasihan di dalam diri manusia, dan orang lebih humanis, orang lebih manusiawi sekarang karena wabah ini. Kita seringkali gagal melihat sebuah gambaran yang besar. Kita melihat hanya sesuatu yang kecil saja, yang umum saja. Kita melihat bahwa pandemi ini menyebabkan kerusakan, menyebabkan kesulitan di lain. Memang betul, memang di beberapa hal mengalami hal seperti itu, tetapi kita gagal melihat bahwa ada sesuatu yang positif di balik semuanya itu. Ada sesuatu hal yang baik di dalam kejadian-kejadian seperti ini. Ya, mari kita belajar bahwa hari ini kita belajar tentang rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak gagal melihat bingkai yang utuh, bagaimana firman Tuhan melihat bingkai utuh dalam kehidupan manusia di dalam rancangan Tuhan. Nah, terlebih kalian dan saya adalah orang-orang yang masih muda, masih berpikir bagaimana masa depan, memikirkan apa yang harus dikerjakan. Ini sangat penting sekali. Setiap kita punya pertanyaan, bahkan saya punya pertanyaan sejak dari dahulu. Jadi, apakah saya sudah ada dalam rancangan Tuhan hidup saya ini? Mungkin ini pertanyaan kalian juga. Kalian juga mungkin pernah memikirkan apakah saya sedang di dalam rancangan Tuhan pada saat ini? Apakah saya sudah ada di dalamnya, dalam rancangan Tuhan itu? Sudah sesuaikah kehidupan saya dengan rancangan Tuhan? Itu pertanyaan senantiasa muncul. Bahkan ketika sudah hilang, sudah aman, sudah lupa, beberapa saat lagi muncul lagi pertanyaan, dan terus setiap saat kita dikejar terus dengan pertanyaan itu. Apakah saya ada di dalam rancangan Tuhan? Apakah pekerjaan saya ini, studi saya ini, keluarga saya ini, hubungan saya ini ada di dalam rancangan Tuhan atau tidak? Bukankah kita menginginkan bahwa kita ada dalam rancangan Tuhan, bukan? Nah, kita akan belajar bagaimana kita mengecek keberadaan kita di hadapan rancangan Tuhan. Apakah saya ada di dalamnya atau jangan-jangan kita di luar dari rancangan Tuhan? Kita akan belajar tentang rancangan Tuhan. Mari kita membuka di dalam Injil Matius yang pertama. Kalian bisa membukanya di rumah. Injil Matius yang pertama. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Cukup panjang. Satu perikop. Judulnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Matius yang ke-1 ayat 18 sampai 25. Ini berhubungan dengan Natal, tetapi saya tidak mengambil dari sisi kelahirannya, tetapi sisi rancangan Tuhan di orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di dalam perikop ini adalah tentang Yusuf. Mari saya akan bacakan buat kalian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini adalah sebuah kisah
agak back, kisah di belakang panggung dari kelahiran Yesus. Pada waktu itu mungkin kalau saya membacakan kalimat ini tidak keluar emosi-emosi di dalamnya. Tetapi di dalamnya adalah pergumulan yang maha berat. Ya, kalau kalian melihat Spiritual Life hari Rabu, kalian bisa sedikit mengetahui tentang apa itu pertunangan di dalam pernikahan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi memang ada masanya setelah dikenakan pada orang tua, mereka bertunangan dan dianggap sudah menikah. Tetapi mereka belum berhubungan sebagai suami istri dan mereka tetap tinggal di rumah mereka masing-masing sampai pada waktu mereka dinikahkan secara resmi, mereka baru hidup dalam satu rumah. Tetapi mereka sudah dianggap sebagai suami istri. Gitu. Jadi ketika mereka harus berpisah, mereka pun harus mengatakan sebagai cerai. Dikatakan demikian. Jadi pada waktu itu memang ada konflik yang begitu berat karena Yusuf mengetahui bahwa calon istrinya, tunangannya sudah mengandung. Dia hendak melepaskan dengan baik-baik karena pada waktu itu kalau ketahuan dia sudah berhubungan seorang wanita mengandung di luar pernikahan, itu hukumannya adalah hukuman mati, dirajam. Nah, apa yang menyebabkan pergumulan ini begitu berat? Karena di dalamnya adalah pertempuran antara keinginan seorang Yusuf dengan rancangan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kalau kita mau belajar dari kisah Yusuf seperti ini, setiap saat kita akan bertempur senantiasa antara keinginan kita, kehendak kita, pikiran kita, keinginan kita, dan rencana-rencana kita yang akan dipertaruhkan di hadapan Tuhan dan dibandingkan dengan rancangan Tuhan. Setiap dari kita menginginkan supaya hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan. Karena kita tahu di dalam rancangan Tuhan segala sesuatu menjadi baik, segala sesuatu menjadi luar biasa. Walaupun tidak senantiasa indah, selamat, aman, tidak senantiasa mungkin ada penderitaan di dalamnya. Tetapi ketika di dalam rancangan Tuhan, hidup kita dijagai oleh Tuhan. Nah, beda sekali dengan kehidupan kita, walaupun kita merasa aman-aman, nyaman. Tetapi ketika di luar rancangan Tuhan akan menyedihkan. Pada ujungnya akan menyedihkan. Nah, kita menginginkan bahwa hidup kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, di dalam kisah ini diceritakan tentang pergumulan yang maha berat. Bagaimana Yusuf harus membandingkan keinginannya, rencananya, rancangannya dengan rancangan yang maha besar, yaitu rancangan Tuhan. Kalau saya merasakan bagaimana Yusuf rasakan, pada waktu itu saya mencoba untuk merasakan bagaimana rasanya dia. Dia sudah merancangkan, dia sudah memplanningkan keluarganya, dia sudah menyusun dengan baik, dia bersungguh-sungguh, dia tidak kotor perilakunya, dia hidup dengan menjaga kekudusan. Tetapi diketahui bahwa tunangannya ternyata sudah hamil. Kalau saya merasakan berarti rencana dia berantakan semuanya, hancur semuanya. Dan dia hendak, ya sudahlah kalau demikian, walaupun dia adalah orang yang tulus hati, dia baik hatinya, dia tidak ingin istrinya, tunangannya mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, dia mau pisah secara diam-diam. Tetapi yang saya rasakan bahwa masa depannya atau rencananya menjadi hancur berantakan. Tetapi yang saya lihat di sini adalah ketika malaikat Tuhan menyatakan diri di hadapan Yusuf dan dia mulai mau masuk terlibat di dalam rancangan Tuhan. Rancangan yang mungkin jauh daripada yang dia rencanakan pada mulanya. Rancangan yang mungkin bahkan ada mengandung maut di dalamnya, ada mengandung ancaman-ancaman di dalamnya. Tetapi Yusuf mau terlibat dan ada di dalam rancangan Tuhan. Bukankah hidup kita juga mau ada dalam rancangan Tuhan? Mungkin kita akan mengalami ancaman, mungkin kita tidak mengalami kesenangan, mungkin kita mengalami penderitaan, tapi percayalah, pada akhirnya kiranya rancangan Tuhanlah yang jadi dalam hidup kita, karena itu pasti yang terbaik bagi kehidupan kita. Ada 3 hal, bagaimana caranya supaya kita ada dalam rancangannya Tuhan. Yang pertama, hidup kita bukan untuk diri sendiri. Ya, jadi Yusuf tahu bahwa mulai saat itu hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi ada rancangan Tuhan yang menginginkan dia hidup untuk orang lain. Di ayat yang ke-21 dia katakan,
ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lihat, dari rencana kehidupan keluarganya ternyata Allah merancangkan bahwa di dalam keluarganya akan lahir seorang anak akan menyelamatkan dosa umatnya. Dia menyadari bahwa bukan rancangan dia yang terjadi sekarang, tetapi rancangan Tuhan. Dia menyadari bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya untuk orang lain. Jika di dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita. Dan mengasihi orang di luar kita seperti diri kita sendiri. Lihat, bahwa hidup kita bukan untuk kita. Bahkan ketika kita mengasihi diri kita seperti ini, kita layak juga mengasihi orang lain yang ada dalam lingkungan kita, di dalam sekitar kita, di luar kehidupan kita. Mengasihi seperti kita mengasihi diri kita. Ketika kita menjagai diri kita untuk tetap sehat, kita juga menjagai orang lain, bertanggung jawab untuk menjagai kesehatan orang lain. Ketika kita menginginkan tubuh kita tidak rusak, tidak memar, tidak dipukul dan lain sebagainya, bukankah kita juga mengasihi orang lain supaya tidak memar, tidak dipukul, tidak mengalami kerusakan dari tubuhnya? Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita untuk orang lain. Hidup kita untuk memberkati orang lain, memberkati orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita, keluarga kita, kakak adik kita, family kita hidup untuk mereka. Kita hidup untuk orang ada di lingkungan sekitar kita, orang di sekolah kita, di kampus kita, di gereja Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Harusnya kita menyadari bahwa kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lihat, ketika kita menyadari bahwa hidup kita bukan hanya untuk diri saya sendiri, kita masuk dalam rancangan Tuhan. Kita mulai melepaskan keinginan-keinginan diri kita sendiri. Jadi yang pertama adalah ingat bahwa hidup kita bukan untuk diri sendiri. Hidup kita untuk memberkati orang lain. Yang kedua adalah mengerjakan kebenaran bukan kesenangan saja. Setiap kita menginginkan hidup yang senang, siapa yang tidak? Ya, semua orang ingin hidup senang, memiliki mengerjakan hal-hal yang disukainya, makan yang disukainya, mengenakan pakaian yang disukainya, bekerja di tempat yang disukainya, membangun keluarga dengan orang-orang yang disukainya, dicintainya. Benar, semua orang ingin seperti itu. Tetapi ada standar satu lagi yang mungkin diabaikan selama ini, yang mungkin dilupakan selama ini, yaitu mengerjakan kebenaran. Apakah kita hanya harus mengerjakan kebenaran saja? Tidak begitu juga. Apakah saya tidak boleh bersenang-senang ketika bertabrakan dengan kebenaran? Bukan begitu yang dimaksud. Tetapi kita harus tidak boleh mengabaikan tentang kebenaran dalam kehidupan kita. Kita boleh bersenang-senang, tetapi ketika suatu saat bertabrakan dengan kebenaran, maka Anda harus memilih kebenaran. Engkau harus memilih kebenaran. Syukur-syukur kalau kesenangan kita tidak bertabrakan dengan kebenaran. Jadi melakukan kebenaran juga, tetapi juga kita senang melakukannya, itu sangat nikmat sekali. Tetapi akan ada masa-masa di mana kita akan bertabrakan dengan kebenaran dan harus memilih kesenangan atau kebenaran. Saya mengatakan engkau harus mengerjakan kebenaran. Di dalam kehidupan kita ada jutaan aktivitas, ada pekerjaan, ada keputusan-keputusan, ada hobi-hobi dalam hidup kita yang hanya beralaskan kesenangan saja. Mulai saat ini, mulai perhatikan bahwa kebenaran harusnya menjadi salah satu dasar pertimbangan dari seluruh aktivitas kita, keputusan kita, pekerjaan kita. Kita harus mempertimbangkan, harus mempertanyakan kembali, apakah keputusan saya selama ini mengandung kebenaran atau justru mengabaikan kebenaran dan hanya mengandalkan kesenangan saja, hanya mengejar kesenangan saja. Tidak. Jadi yang kedua adalah mari hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saya berdoa semoga kalian mengerjakan kebenaran, kalian juga senang di dalamnya. Tentu saja saya percaya ya, di dalam Kristus ada sukacita,
ada kesenangan di dalamnya. Jangan mulai takut, wah kalau saya mengerjakan kebenaran berarti ada kesenangan-kesenangan yang harus dibuang. Ya mungkin sebagian memang ada yang seperti itu. Tetapi jika ingin masuk di dalam rancangan Tuhan, yang kedua adalah hidup di dalam kebenaran. Mulai mempertanyakan aktivitas kita, pekerjaan kita, keputusan-keputusan kita, hobi-hobi kita, apapun yang kita kerjakan, semua yang kita kerjakan, apakah ada kebenaran di dalamnya atau hanya kesenangan saja. Ketika kita mengabaikan kebenaran, kita keluar dari rancangannya Tuhan. Dan Yusuf tidak melakukan itu. Di ayatnya yang ke-19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Dia orang yang tulus hati. Meskipun di dalam gejolak yang luar biasa, dia masih berpikir tentang kebenaran. Dia mau meninggalkan kesenangannya saja. Kalau kesenangannya saja yang dia mau umbar, maka dia akan seenaknya saja. Dia mungkin akan menceraikan dengan tidak hormat dan lain sebagai meninggalkan begitu saja. Mungkin akan dilakukan seperti itu. Tetapi dia berusaha untuk berjalan dalam kebenaran. Dan Yusuf mengajari kita bagaimana caranya. Dia melakukan kebenaran dan tidak hanya mengandalkan atau mengejar kesenangan saja. Yang ketiga, kita mulai mengecek apakah apa yang kita kerjakan bernilai secara kekekalan atau hanya sementara saja atau hanya fana saja. Begitu banyak pekerjaan kita yang tidak mempertimbangkan tentang apakah berdampak di dalam kekekalan. Ketika kita berbicara dengan orang, ketika kita bersosialisasi dengan orang, ketika kita hidup dengan orang lain, kita jarang sekali menjaga perkataan kita. Mungkin saja perkataan kita menyinggung, perkataan kita melukai orang lain, dan kita tidak mengabaikan begitu saja. Kita mengabaikan apakah perkataan kita bermakna di dalam kekekalan atau perkataan kita hanya sementara saja. Banyak hal-hal yang lain, kesenangan kita, balik lagi mengenai hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita, apakah bermakna kekekalan atau tidak. Maka dalam pekerjaan kita, dalam keputusan-keputusan kita juga kembali lagi, apakah bermakna kekekalan atau tidak. Dalam pelayanan ini, mungkin bahkan kita terlibat di dalam pelayanan, tetapi kita sebetulnya sedang mengerjakan sesuatu yang fana, yang tidak bernilai secara kekekalan. Mari, 3 hal ini yang membuat kita masuk ada di dalam rancangan Tuhan. Hidup bukan untuk diri sendiri. Mengerjakan kebenaran, bukan hanya kesenangan. Dan menilai setiap pekerjaan kita bernilai secara kekal, bukan hanya nilai secara sementara saja, fana. Mari setiap kita harusnya mulai berpikir kembali. Ketika kita berpikir, apakah saya ada di dalam rancangan Tuhan? Apakah ini yang Allah kehendaki dari kehidupan saya? Atau pertanyaan, bagaimana cara hidup saya? Apakah saya hidup di dalam rancangan Tuhan? Apakah keputusan-keputusan saya adalah sesuai dengan rancangan Tuhan? Saya kira anak-anak muda seperti engkau dan aku memiliki pertanyaan yang senantiasa keluar seperti itu. 3 hal itu. Ya, jangan lupakan 3 hal itu. Hidup kita bukan untuk diri sendiri. Lakukan kebenaran. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang bernilai kekekalan. Ketika kita belajar dari Yusuf, sebenarnya kita juga belajar dari Yesus. Yesus sendiri melakukan 3 hal itu. Ketika dia masuk dalam rancangan Tuhan, dia tidak melakukan untuk dirinya sendiri. Dia mengerjakan kebenaran senantiasa. Dan tentu saja ketika apa yang Yesus kerjakan itu bernilai kekekalan. Bukan untuk dirinya sendiri karena dia sudah kekal, tapi buat kita, orang-orang yang ditebusnya, itu bernilai kekal luar biasa. Mari belajar hampir dari semua, bahkan saya berani katakan semua dalam tokoh-tokoh Alkitab ini, dari pahlawan-pahlawan iman, mereka masuk dalam rancangan Tuhan dan mereka menyadari mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri. Mereka hidup untuk orang lain, untuk bangsanya, untuk umat Tuhan. Mereka mengerjakannya kebenaran. Mereka senantiasa memilih kebenaran daripada kesenangan. Dan yang ketiga, mereka mengerjakan hal yang bernilai kekal, bukan hal yang sementara.
Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjawab banyak sekali pertanyaan tentang apakah saya ada dalam rancangan Tuhan atau belum. Saya berharap setelah firman Tuhan ini kita mulai lagi mengevaluasi selama setahun ini. Setahun depan akan jadi tahun yang begitu berat buat kita. Ada hal-hal baru di dalamnya. Sekarang semuanya seperti tidak ada lagi pembatas. Engkau bisa bergaul dengan orang sedunia karena orang dunia udah menggunakan gadgetnya, udah menggunakan internetnya, bisa berhubungan dengan siapapun melalui dunia maya. Hidup kita tidak menjadi lebih ringan, hidup kita memiliki persaingan yang begitu berat. Nah, pertanyaannya, ketika dunia semakin berat, apakah saya masih ada dalam rancangan Tuhan? Kehidupan saya masih ada dalam rancangan Tuhan. Saya berharap engkau dan saya terus ada dalam rancangan Tuhan. Hidup kita ada dalam rancangannya Tuhan. Dan kita terlibat di dalamnya. Kita hidup di dalamnya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mulai menyadari kembali tentang apakah hidup kami ada dalam rancangan Tuhan. Kami terlibat di dalamnya, kami berjalan di dalamnya. Atau jangan-jangan kami sudah keluar di dalamnya. Karena mungkin kami hanya mengejar kesenangan saja dan jauh daripada kebenaran Tuhan. Mari ingatkan kami kembali pada sore hari ini. Kiranya kami kembali lagi Pak Tuhan masuk dalam rancangan yang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan hamba-Mu yang bicara, tapi teruslah roh kudus-Mu Tuhan yang senantiasa membangun kami, menyemangati kami, menghibur kami, menegur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dear keluargaku tersayang, Natal kali ini berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Kalau biasanya kita bisa makan makanan yang spesial, tukar kado, berkumpul bersama di malam Natal, tapi Natal kali ini aku hanya berharap semua mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Mama, Papa, adik-adik, Oma Opa juga sehat kan? Natal kali ini kita syukuri yang ada. Walaupun kita rayakan dalam kesederhanaan, itu tidak akan mengurangi kehebatan Natal itu sendiri. Selamat Natal semua. Kita tidak bisa bersama. Namun, kasih Natal tetap menaungi kita semua. The Simplicity of Merry and Meaningful Christmas. Tanggal 25 Desember pukul 8 pagi. Kebaktian Natal ini dikhususkan untuk pelayan dan pengurus saja. Bagi jemaat, masih bisa beribadah secara online dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.